Tapi Daniel, saya enggak nonton film porno, enggak. Enggak. Kadang kalau kan ada orang tuh ngeritik itu suka nonton, padahal dia sendiri langganan film porno. Saya enggak. Telak, Mahfud MD nyindir orang yang suka langganan film porno. Siapa ya? Ditulis oleh Sardi di seword.com. Menko Polhukam Mahfud MD berulang kali disindir soal kegiatannya menonton sinetron Ikatan Cinta. Saya melihat sendiri beberapa orang mengungkit soal ini. Kalau menurut saya wajar saja, toh menteri juga manusia, butuh sedikit hiburan. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Mungkin kesalahan Mahfud adalah menceritakannya di media sosial terkesan berlebihan. Soal beginian rasanya tak perlu sampai harus dibagikan ke media sosial. Akun menteri ya bagikan saja kegiatan yang ada kaitannya dengan kementerian. Jangan dicampur aduk dengan hal lain yang pasti bakal memantik perdebatan. Mungkin karena terus disindir, Mahfud MD mulai gerah dan tak tahan. Dia menyebut pihak yang mengkritik dirinya saat nonton sinetron Ikatan Cinta berlangganan film porno. Saya sebenarnya sih tidak terlalu sering nonton Ikatan Cinta, tapi saya sering nonton film yang lain lebih banyak. Saya nonton Ikatan Cinta kebetulan saja waktu itu loh, kata Mahfud. Saya lebih banyak nonton film-film detektif dan saya nonton di era-era ini malam, pagi gitu ya. Nonton aja karena bisa belajar kita, terutama film-film tentang pengadilan. Tapi saya, Daniel, saya nggak nonton film porno. Kan ada orang itu ngeritik itu suka nonton, padahal dia sendiri langganan film porno. Kalau saya enggak, kata Mahfud MD. Sebentar, sebenarnya Mahfud juga tidak usah menanggapi sindiran terhadap dirinya terkait sinetron. Seorang menteri jangan buang energi dan waktu untuk hal sepele seperti ini. Tapi anggap saja ini hiburan, toh sudah terjadi. Pertanyaannya, siapa yang disindir Mahfud MD doyan film porno? Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang pernah mengkritik Mahfud meminta agar nama pengkritik itu disebutkan. Bagus, Pak Mahfud, buka saja identitas pengkritik berlangganan film porno, kata Mardani. Mardani menyebut publik akan menebak-nebak nama pengkritik itu jika Mahfud MD tidak menyebutkan identitas. Mardani pun merasa kasihan akan hal itu. Kasihan kalau buat publik harus menebak-nebak, kata dia. Kenapa Mardani yang sibuk ya? Ada apa ini? Kan jadinya lucu dan publik bisa berpikir aneh-aneh. Menurut media, ada beberapa tokoh yang mengkritik Mahfud MD menonton sinetron saat PPKM. Salah satunya Mardani Alisera. Selain itu, Wasekjen Partai Demokrat Irwan juga mengkritik Mahfud MD karena menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Irwan menyebut empati Mahfud drop lantaran menonton sinetron yang digandrungi emak-emak itu. Menonton sinetron Ikatan Cinta memang berhasil menaikkan imun tubuh Profesor Mahfud, tapi membuat empatinya drop. Katanya, Waketum Gerindra Fadlizon juga termasuk sebagai politikus pertama yang mengkritik Mahfud MD lantaran menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Fadli bahkan menyindir Mahfud dengan mengucapkan selamat menonton. Inilah kalau komando pengendalian COVID tidak langsung dipimpin presiden. Ada yang sibuk berjibaku di lapangan, ada yang asik nonton sinetron Ikatan Cinta. Saran saya, Pak Jokowi ambil alih ke pemimpinan penanganan darurat COVID. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton, Pak, kata Fadli. Mungkin masih ada beberapa lagi yang tidak disebutkan. Kira-kira siapa ya? Silahkan tebak-tebak aja deh. Tapi jangan sebut nama biar tidak ribut nantinya. Anggap saja ini lucu-lucuan sekaligus sebagai pelajaran bahwa orang yang mengkritik kadang punya banyak aib yang dikritik juga. Banyak pengkritik merasa sudah benar dan hebat, padahal dirinya jauh lebih bobrok dari yang dikritik. Jadi teringat dengan ceramah seorang ustadz yang agak menyindir presiden. Dia bilang kalau anak kita suka bohong bakatnya jadi presiden, dan kalau suka diam akan jadi wakil presiden. Hingga akhirnya masa lalunya dibongkar dengan sangat memalukan. Netizen balas balik dengan mengatakan sang ustadz diam-diam poligami selama 7 tahun terakhir. Istrinya merasa telah dibohongi. Nah kan, ini artinya merasa benar saat mengkritik tapi dirinya tak sadar jauh lebih parah dari yang dikritik. Begitulah sifat manusia, nyinyir tapi tidak sadar dia juga pernah melakukan apa yang dia nyinyiri. Jadi orang sebaiknya introspeksi dulu, bercerminlah sebelum secara tidak langsung menunjukkan kepada publik bahwa dirinya sudah benar. Kalau tidak pasti akan sangat memalukan nantinya. Bagaimana menurut Anda? SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR, ternyata tak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang?
Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY, Osi Dermawan, tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Pada Senin 16 Agustus 2021, tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok pada tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir besok, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebut nama mantan Presiden RI, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden RI seperti Tri Sutrisno, Hamzah Has, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden RI keempat almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu SBY 10 tahun menjadi presiden, yaitu periode 2004 sampai dengan 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah noda dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang. Tetapi katanya, si turis hampir pingsan setelah datang sendiri di Jakarta. Soal ini, Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak dikenang. Dalam periode pertamanya saja, telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan RI dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa, dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan, yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara, merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum merampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar saja. Tetapi karena rakusnya para bintang iklan, katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai jadi tempat angker. Ini pola yang membuat khalayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini yang cuma lantang berteriak tidak padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam. Apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tak gampang baperan. Bagaimana menurut Anda?